Langsung saja kan? Sebentar, belum Oke. lagi. Dah tu Zat, dah live on Facebook? Dah. Okey, silakan doktor. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Puan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita berada di last session dari surah Al-Hijr. Kita akan agak cepat memulai dari ayat ke-87 hanya untuk kebutuhan poin-poin apa yang mestinya kita tadabburi lebih dalam sampai insya Allah nanti di ujung akhir dari surah Al-Hijr di ayat yang ke-99. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dari ayat yang ke-87 kita sampai di ayat ke-88 kemarin, kita diingatkan oleh Al-Quranul Karim, oleh ayat ini bahwa Allah memberikan kita rizki. Ya. Salah satu nama Allah SWT adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan karenanya Allah ngasih rizki kepada kita. Orang beriman dikasih Al-Quranul Karim, orang yang tidak beriman dikasih dunia ini. Ya, boleh jadi orang mukmin dikasih Al-Quran dan dunia, orang non-mukmin dikasih dunia saja sebagai pemaknaan dari kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebenarnya ayat 87 sama 88 sebenarnya makna dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Ayat ke-87-nya menunjukkan Allah memberikan nikmat yang paling besar berupa Al-Quranul Karim, sementara dan dunia juga, sementara non-muslim dikasih oleh Allah SWT dunia, ya, tapi tidak Al-Quranul Karim. Ya, kenapa? Karena dia berada dalam kondisi non-muslim. Tidak berarti bahwa Quran tidak diturunkan kepada mereka. Quran sebenarnya untuk seluruh manusia. Tapi anugerah Allah itu ada yang diberikan, karena itu sekali lagi menjadi muslim atau menjadi mukmin adalah anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Habis itu kemudian kita diingatkan oleh Allah untuk bagaimana kemudian setelah kita dikasih anugerah itu, cara pandang kita melihat dunia itu kayak apa. Karena sekarang kita dilihatkan ada nikmat yang berupa Al-Quran, ada nikmat berupa dunia. Kita diingatkan kalau kita ini sudah memiliki Al-Quran, mestinya kita juga punya cara pandang yang berbeda melihat dunia ini. Ya, kita harus melihat dunia ini sebagai sesuatu yang kecil, dia bukan angan-angan terbesar kita, dan seterusnya. Karena itu kita diingatkan oleh Allah untuk tidak melihat dan terkagum-kagum, ambisius, iri hati terhadap orang yang memiliki kenikmatan yang mungkin boleh jadi lebih daripada kenikmatan duniawi yang kita miliki. Itu peringatannya kemarin. Silakan nanti dibandingkan dengan di surat Toha ayat 131 ya, sebagai penguatan lagi bahwa nikmat yang diberikan Allah kepada dunia ini sebenarnya adalah fitnah, sebenarnya adalah ujian. Karena itu dia tidak bisa disebut benar-benar sebagai nikmat Allah yang besar. Al-Quran nikmat Allah yang besar. Nanti di akhirat adalah nikmat Allah yang besar. Oke. Karena itu gambarannya kemudian adalah bahwa sikap yang terbaik, apa yang diperintahkan Al-Quran kepada kita. Setelah kita dapat Al-Quran, sekarang kita tahu hakikatnya dunia, apakah kemudian kita meninggalkan dunia? Tidak. Saya tunjukin di situ ada sikap Nabi. Saya go through note yang saya sharing ke Kak H. Jadi dilihat saja sekarang di halaman berikutnya. Saya tampilkan hadis dari Rasulullah SAW untuk menunjukkan bahwa kalau contoh implementasi dari orang yang sudah mendapatkan Al-Quran dan bagaimana dia menjalankan hidup di dunia. Jadi orang yang sudah dapat Al-Quranul Karim itu tidak berarti kemudian meninggalkan dunia. Yang dilarang oleh Al-Quran adalah kita ini ambisius, kita punya iri hati dan memberikan prioritas yang lebih terhadap dunia. Tidak, bukan itu. Jadi kita ini dianjurkan oleh Al-Quran untuk memberikan prioritas kepada Al-Quranul Karim.
dan melihat dunia hanya sebagai wasilah. Dunia menjadi kecil. Tidak berarti kita meninggalkan dunia. Ya, karena nanti ada orang yang mengambil titik ekstrim. Ekstrim terlalu cinta kepada dunia yang satu sisi dan dunia segala-galanya, cinta-cintanya di sana, ukuran kesuksesannya di sana, cita-cita tertingginya di sana. Satu sisi orang yang meninggalkan dunia sama sekali karena cita-citanya di akhirat, semuanya di akhirat. Nah, praktek ideal dari implementasi Al-Hijr 8788 tidak demikian. Sebagaimana gambaran hadis, hubbiba ilayya min dunyakum, dicintakan kepadaku, kata Rasulullah SAW, dari dunia kalian ini, perempuan, wangi-wangian, dan dijadikan hal yang paling terindah adalah sholat. Lihat Nabi memberikan prioritas, ibadah akhirat jauh lebih menyenangkan bagi Rasulullah SAW. Meskipun tidak berarti Nabi meninggalkan kenikmatan dunia. Nabi contohkan kenikmatan dunia apa? Perempuan atau lawan jenis, yang kedua wangi-wangian, semua kita disilahkan untuk menikmatinya dengan cara sebagaimana yang dilakukan, tapi dia bukan main goal kita, karena kita memberikan prioritas yang tepat, ya, bukan untuk memisahkan di antaranya, tapi kita melihat sebagai satu kesatuan dengan cara memberikan prioritas yang tepat. Saya kemudian kasih di situ apa kemudian poin tadabburnya. Satu, dari sini kita harus ngerti makna rizki itu apa, makna nikmat itu apa. Jadi, dari ayat 8788 mestinya kita sampai pada kesimpulan bahwa nikmat itu ternyata bukan hanya bersifat materi. Ada nikmat yang jauh lebih mestinya kita apresiasi. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mendapatkan Al-Quran, yang sebenarnya dia jauh lebih substantif, jauh lebih esensial dari nikmat dunia yang menjadi impian banyak orang. Oke. Dan kemudian setelah itu kita, yang pertama kita tahu ada nikmat materi imateri, poin sentralnya. Yang kedua, kita tahu sekarang mana nikmat yang besar, mana nikmat yang sebenarnya sepele. Setelah itu, setelah kita menyadari itu, lahir consciousness, lahir comprehension. Saya tidak mengurai panjangnya, kemarin sudah. Harapannya orang itu kalau sudah punya kesadaran, punya consciousness, ini akan leading kepada behavior-nya. Jadi harapannya begitu. Jadi ayat 8788 itu memformat atau membuat kesadaran baru kepada kita tentang konsep rizki, konsep mana yang priority, mana yang first, mana yang second. Setelah itu harapannya kita bisa mempraktekkan apa yang kita fahami itu, our understanding, our comprehension, our consciousness, awareness, itu menjadi behavior, menjadi suluk. Nah, Al-Quran kemudian mencontohkan contoh suluk atau contoh behavior di dalam kita hidup konkret di masyarakat dengan dicontohkan ke dalam dua model community. Sikap kita terhadap Muslim, sikap kita kepada non-Muslim. Al-Quran menyatakan sikap kita kepada non-Muslim dibagi menjadi dua kemarin. Yang pertama, la tahzan alaihim. Yang pertama, la tahzan alaihim. Di situ saya jelasin ada makna tiga, nanti tinggal dibaca sendiri ya. 1, 2, 3. Sebagai makna dari kata la tahzan alaihim. Yang kedua, kita diminta untuk melakukan wahfid janahaka lil mu'minin. Terhadap orang mukmin kita diperintahkan dengan menggunakan metafor. Saya minta nanti direnungkan lebih dalam lagi kenapa Allah menggunakan metafor. Karena simbol itu akan kuat ada di dalam batin kita. Allah menggunakan simbol dengan mengatupkan sayap itu sebagai simbol yang amat sangat kuat untuk tidak hanya menyentuh akal kita tapi menyentuh ruhani kita. Nah, sikap yang dituntut oleh Al-Quran di dalam kita menyayangi, lembut hati kepada sesama orang mukmin bukan sifat yang hanya keluar dari akal kita, tapi sifat yang juga keluar dari hati kita. Ya, karena tindakan itu harus menjadi tindakan keseluruhan antara tubuh kita, akal kita, dan hati kita. Karena itu Quran menguatkan dengan cara menggunakan metafor. Ya, sampai Imam Qurtubi misalnya menyatakan anna ta'ir idza dhamma farkhahu ila nafsih
basata janahahu summa qabada 'alal farah, kata Imam Al-Qurtubi yang saya jelaskan ini untuk nunjukin gambaran kalau anak ayam misalnya atau induk ayam yang mengatupkan sayapnya untuk melindungi anak-anaknya dan seterusnya ya. Saya rasa itu sudah clear kemarin 87 sampai 88. Selanjutnya kita masuk ke 89 sampai ayat yang ke 91, kemarin juga sudah, saya hanya ingin kita flowing saja. Allah kemudian menyatakan, oke, kalau sikap kita kepada non-muslim adalah la tahzan alaihim, ya. Kemudian itu yang secara yang pertama, sikap kita dituntut untuk la tahzan alaihim. Yang kedua, kita dituntut apa kemudian? Dituntut oleh Al-Qur'an untuk inni anan nadhirul mubin, itu jadi warning. Tugas kita selanjutnya kepada non-muslim, yang tadi kepada mukmin ya, sekarang kepada non-mukmin, selain la tahzan alaihim, yang kedua warning. Anan nadhirul mubin, kita ngasih peringatan yang baik, ngasih peringatan yang masuk ke logikanya, ngasih peringatan yang masuk ke soulnya, itu namanya ini anan nadhirul mubin. Kama anzalna 'alal muqtasimin alladzina ja'alul qur'ana 'idin, kemarin sudah kita bahas, saya tidak menjelaskan lagi in detail, nanti diikutin saja note-nya untuk menguatkan lagi, karena nanti akan terlalu banyak kalau kita ulang kembali. Oke, jadi saya lanjutkan. Kata idin ada dua maknanya yang juga kemarin sudah kita bahas, memisah atau sesuatu yang diada-adakan atau sihir. Ya. Muqtasimin siapa? Di situ sudah saya kasih 3 pendapat di kalangan para mufassir. Oke. Sekarang kita masuk kepada ayat yang baru, ayat ke-92. Ya. Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Kata Allah SWT. Kalau kita sudah ngasih warning kepada non-muslim dengan cara yang sebagaimana dianjurkan oleh Al-Quranul Karim, beberapa pentahapannya ya, mau'idhah, hikmah, mujadalah, dan seterusnya, kadang-kadang kita tidak berhasil di dalam memberikan peringatan kepada sahabat kita, tetangga kita, orang-orang non-mukmin, orang non-muslim. Kita ini fokusnya harus fokus kepada usaha untuk ngasih peringatan, bukan fokus kepada hasil. Karena itu di ayat 92, Allah kemudian menyatakan fawa rabbika, maka demi Rabbmu Muhammad. Ya, Allah sampai bersumpah, lanas'alannahum ajma'in, pasti kami akan menanyai mereka semuanya. Maksudnya mereka itu akan bertanggung jawab dengan mempertanggungjawabkan apa saja yang telah mereka lakukan dalam hidup di dunia ini. Yang kamu coba nasihati dia karena mereka berbuat yang tidak baik, yang kamu coba halangi dia untuk tidak terjerumus kepada neraka, kamu sudah melakukan upaya semuanya. Tapi kalau mereka tidak berubah, itu sudah bukan urusanmu. Karena nanti di yaumul kiamah, mereka pasti akan saya mintai pertanggungjawaban atas apa saja yang mereka lakukan. Amma kanu ya'malun. Yang kadang-kadang gini, kita ini dalam berinteraksi dengan orang lain, siapapun lah yang kurang baik perilakunya, atau non-muslim yang kita anggap, atau siapalah yang kita nasihati. Kadang-kadang kalau kita nasihati terus, dan kita merasa tidak ada hasil, kita yang stres. Kita yang, kalau kita ini orangnya baik, kita yang mungkin anggap diri kita yang salah, cara kita yang salah, dan seterusnya. Satu sisi itu penting ya, untuk membenahi manajemen dakwah kita, untuk membenahi cara kita di dalam memperingati orang lain, menasihati orang lain, giving advice to others misalnya. Yang pertama. Tapi yang kedua, kalau kita terlalu fokus kepada hal tersebut dan kemudian kita menyalahkan diri sendiri, apalagi kita sudah renewing our program, our method of dakwah, propagation, dan seterusnya, tapi tidak ada hasil, itu akan membuat kita jenuh, buat kita capek, buat kita kemudian putus asa,
di akhirnya. Karena itu kita diingatkan di ayat 92, tenang saja, itu bukan urusanmu. Yang kamu lakukan fokus pada tugas untuk ngasih advice, ngasih warning. Urusan dia, kalaupun dia nanti di dunia ini tetap melakukan perbuatan yang tidak benar, tetap dengan kekufurannya, bahkan dengan kezalimannya, tenang saja, karena tidak ada ruang nanti di akhirat di mana dia bisa melarikan diri, karena pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Itu poinnya sebenarnya. Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Terhadap anything, kata Al-Quran, ma isim mausul yang mencakup semuanya, ya, amma anything, kata Al-Quran, kanu ya'malun, yang mereka dulu di dunia mereka lakukan. Jadi itu yang akan membuat kita tenang, ya. Itu yang membuat kita tenang. Kecuali kita ini tidak terlalu serius. Quran itu sampai menggambarkan Rasulullah SAW bahkan hendak seakan-akan itu mau bunuh diri, rela untuk melepaskan nyawanya karena ingin orang itu berubah menjadi orang yang baik. Lihat cintanya Rasulullah kepada umatnya, ya, yang bahkan kepada orang kafir. Itu bisa kayak begitu jiwa kita itu. Kalau kita benar-benar mikirin jamaah, mikirin orang lain, mikirin orang untuk bisa berubah ke arah yang baik. Ayat ini menjadi penglipur lara buat kita agar kita concern saja kepada dakwah, terus-menerus memperbaiki metode, tapi urusan hasil Allah. Dan kalaupun tidak berhasil di dunia, tenang saja, tidak ada yang kezaliman, karena nanti semua pasti akan diadili, Allah menuntut pertanggungjawaban. Ya. Para ulama juga mengaitkan, ulama tafsir mengaitkan ayat ini juga dalam konteks kita semuanya, terutama dalam hal keimanan kita, karena ini juga dikaitkan dengan ucapan syahadah kita begitu kita masuk agama ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Begitu kita mendeklar, nanti kita juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT terhadap kesungguhan manifestasi atau aktualisasi dari komitmen kita di dalam syahadah tersebut. Ketika kita menyatakan bahwa kita hanya akan mengabdi kepada Allah, hidup dalam aturan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Rasulullah sebagai qudwah kita, sebagai uswah kita. Terus realisasinya apa? Itu juga akan ditanyain oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu misalnya Nabi mengingatkan Mu'ad bin Jabal dalam hadis yang menarik, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, innal mar'a, sesungguhnya seseorang yus'al, akan ditanyain yaumal qiyamah, pada hari kiamat, an jami'i sa'i, dari semua usaha amal yang dia lakukan di dunia ini, hatta kuhli ainihi, sampai ketika dia menggunakan celak di matanya. Itu nanti akan ditanyain oleh Allah SWT. Wa anfutatit tinah bi usbu'ihi, dan sampai debu-debu yang menempel di tangannya. Dari mana kamu dapatkan debu itu? Untuk apa kamu menggunakan debu itu di tangan itu? Semuanya akan ditanya oleh Allah SWT. Fala ulfiyannaka yaumal qiyamah wa ahadun ghairuka as'adu bima ataqallahu min. Dan jangan sampai, kata Rasulullah, hei Mu'ad, aku mendapatimu nanti di yaumul qiyamah. Kamu itu, ketika aku mendapatimu, ada orang lain yang jauh lebih beruntung dari kamu. Padahal kamu yang telah diberikan nikmat yang jauh lebih besar oleh Allah SWT, yaitu Al-Quranul Karim. Allah itu mengingatkan Mu'ad bin Jabal, kamu sahabat Rasulullah SAW, semua sahabat Nabi mendapatkan keistimewaan. Al-Quran turun kepada mereka, hidup bergaul dengan Rasulullah SAW. Ya, jangan sampai nanti, kata Rasulullah, aku menemukan engkau Mu'ad bin Jabal, ternyata engkau itu lebih tidak bahagia dibanding orang lain selainmu yang tidak mendapatkan keistimewaan dari kamu. Kritik buat kita hari ini adalah, kita ini orang yang dipilih oleh Allah SWT. Kita diberikan Al-Quranul Karim. Ada sekian miliar orang yang tidak dikasihkan akses pada Al-Quran. Ya, dia bukan Muslim, tidak punya akses pada Al-Quran, tidak bisa mentadaburi Al-Quranul Karim. Kritik buat kita sendiri-sendiri adalah, jangan sampai nanti di yaumul qiyamah, in the end, setelah kita meninggal dunia, nasib kita ini jauh lebih buruk dari mereka yang tidak mendapatkan akses itu. Apalagi kita yang mempelajari Al-Quranul Karim. Apalagi kita yang belajar Al-Quranul Karim. Karena itu kita dituntut amal kita sesuai dengan apa yang kita fahami dari Al-Quranul Karim. Itu poin sentralnya yang diingatkan Rasulullah SAW. Karena itu Hasan al-Basri, sebagaimana yang dikutip oleh Imam Qurtubi menyatakan, laisan iman bitahalli, waladdin bitamanni.
Ya, bahwa iman itu bukan khayalan. Kita menghayal, oh ginilah nanti, I wish, no. Bukan iman begitu itu. Dan agama itu bukan juga tamanni, bukan wishful thinking agama itu. Walakin ma waqara fil qulub, tetapi apa yang terhunjam kuat di dalam hati kita, wa saddaqatul a'mal, dan amal kita membenarkan apa yang sudah terhunjam kuat di dalam hati kita. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, man qala la ilaha illallah mukhlisan dakhalal jannah. Siapa yang membaca la ilaha illallah secara ikhlas, murni karena Allah SWT, pasti dia masuk surga. Qila ya Rasulullah, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wa ma ikhlasuha, bagaimana ikhlasnya kita bersahadat itu? Kata Rasulullah SAW, antahjizahu an maharimillah. Kata Rasulullah SAW, ikhlasnya adalah kamu itu mampu membuat jarak dirimu terhadap apa-apa yang diharamkan oleh Allah SWT. Kamu bisa membentengi dirimu dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah SWT. Itu tanda kita ikhlas ketika kita menyatakan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini yang harus kita pikirkan benar-benar. Karena apa? Karena nanti semua kita akan ditanyain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi ayat ini untuk non-Muslim menjadi penguat buat kita. Oke, tugas saya hanyalah untuk giving advice. Tugas saya adalah giving warning. In the end, kalau kamu tidak berubah, you have to be responsible sendiri nanti before God. Itu poin yang pertama. Buat kita sendiri itu mempertanyakan quality of our declaration syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Karena nanti harus ada kesatuan antara apa? Antara komitmen kita, kesadaran kita, consciousness kita dengan amal kita. Menarik ya. Perhatikan, mulai dari ayat 87 tadi, isinya kan itu toh, bentuk kesadaran, bentuk komitmen, bentuk awareness, tentang apa? Tentang rizki dari Allah, tentang nikmat dari Allah, tentang Al-Quran, yang mestinya harus menjadi sumber untuk kita melakukan amal perbuatan. Kan gitu. Sehingga nanti ditujukan contoh perbuatannya adalah kalau terhadap muslim gini, terhadap non-muslim gini. Apa itu fokusnya? Fokusnya adalah kesesuaian antara apa yang kita pahami, apa yang ilmu dengan amal. Kalau mau disederhanakan, kesesuaian antara ilmu dan amal. Di ayat yang ke-92 dan 93, lagi-lagi Allah menguatkan kesatuan antara ilmu dan amal. Karena itu nanti akan ditanyain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa tuntutan Al-Quranul Karim lebih lanjut kemudian? Kalau kita ini sudah mengenal Al-Quranul Karim, menjadikan Al-Quranul Karim sebagai nikmat yang paling terbesar. Karena nikmat itu harus kita syukuri. Bentuk syukur yang paling terbaik adalah melakukannya. Apa yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim. Karena itu di ayat yang ke-94, ini kita sekarang bagaimana sih kita ini ngasih warning itu dan segala macamnya, tindakan lebih konkretnya lagi ya di dalam kita melakukan interaksi sosial dengan mereka mungkin yang masih tenggelam dalam maksiat, dengan mereka yang masih melakukan perbuatan kriminal, yang masih jauh dari Al-Quran atau bahkan non-Muslim. Quran kemudian menunjukkan kepada kita, menuntun kita karena kita butuh kesatuan. Karena kan begini toh. Ayat tadi kan menjelaskan kamu nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah terhadap apa saja yang kalian telah lakukan. Pertanyaan selanjutnya buat kita terus yang setelah memahami Al-Quran, yang telah belajar Al-Quran, pertanyaan kita masih terus apa ya Allah yang harus saya lakukan? Jangan sampai nanti saya ini dianggap tidak sesuai antara apa yang saya pahami dengan perbuatan saya. Karena itu ayat 94 membimbing kita, ini loh, kamu harus ngelakuin ini. Karena kalau kamu ngelakuin ini berarti sesuai antara ilmumu dan amalmu. Sesuai antara apa yang kamu pelajari dari Al-Quranul Karim ya, sebelum ini di surat Hijr yang tadi dengan perintah Al-Quranul Karim ya di ayat yang ke-94. Apa yang pertama? Kita lanjutkan. Fasda' bima tu'mar. Yang pertama,
Ini tentu saja fokusnya ke Rasulullah SAW, tapi saya coba untuk kita implementasikan buat diri kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di ayat yang ke-94, fasda' bima tu'mar. As-sad'u ya, atau as-sad'u itu makna awalnya adalah al-farqu atau insyaqqa. Insyaqqa atau al-farqu memecah. Ya, memecah. Fasda' maka pecahlah. Idenya begini, orang itu kalau kufur, orang itu kalau bermaksiat kepada Allah, dia itu digambarkan seperti satu kesatuan. Sama, tauhid itu satu kesatuan di dalam iman kepada Allah. Orang yang kufur kepada Allah sebenarnya juga satu kesatuan. Ya. Karena itu mereka juga saling menguatkan satu sama lain. Karena itu kemarin sebagaimana yang saya jelaskan, al-kufru millatun wahidah. Kekufuran itu sesungguhnya adalah agama yang satu saja, bentuknya saja yang bermacam-macam, tapi semuanya merupakan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Al-Qur'an menyatakan fasda, pecahlah ya kesatuan mereka itu. Dengan apa? Dengan mendakwai mereka, atau kalau gambarannya semua kezaliman, semua kekufuran itu kegelapan, maka fasda itu pecahlah. Dengan apa? Dengan cahaya yang menerobos dan kemudian membelah kegelapan itu. Itu gambarannya kenapa Al-Quran menggunakan kata fasda. Karena kita disuruh memecah kegelapan itu, memecah kezaliman itu, sehingga orang kemudian tidak punya ikatan lagi kepada maksiat. Ya. Ini sekali lagi untuk nunjukin kenapa sih Al-Quran menggunakan kata fasda. Karena untuk menunjukin bahwa ternyata orang itu kalau berbuat maksiat, terutama apalagi kekufuran pada puncaknya, itu seperti punya ikatan yang sangat kuat. Tidak mudah untuk melepaskan orang keluar dari maksiat itu. Lawang smoking saja, to quit from smoking, itu susah. Itu susah. Ya, quitting smoking is not easy. Karena itu kita diperintah untuk fasda. Fasda. Rasulullah SAW diperintahkan untuk break, disuruh memecah itu. Kenapa? Karena untuk menunjukin berat. Satu sisi itu harus menjadi kesadaran kita. Jangan dikira orang keluar dari maksiat itu mudah. Susah. Apalagi yang sudah addicted. Ya, orang yang alkoholik, orang yang sudah kecanduan berjudi, susah untuk keluar. Orang yang, dan seterusnya. Dan itu harus disadari oleh siapa? Oleh kita. Yang mau memberikan advice, yang mau memberikan warning. Sehingga kemudian kita ini tidak sekedar untuk, aduh, saya udah nasihati. Enggak, kita tahu itu susah. Untuk melepaskan sesuatu yang sudah attached ya so long, orang cenderung konservatif. Susah. Apalagi berkenaan dengan belief system. Belief system. Susah. Karena itu Quran menyatakan fasda. Subhanallah ya. Itu bahasanya Al-Quranul Karim. Yang menurut saya keren banget. Fasda. Yang bima tu'mar. Dengan apa yang diperintahkan kepadamu. Kita hanya sekarang, Al-Quran memberikan yang pertama, kata Allah SWT, kamu sekarang nggak usah khawatir, nggak usah terlalu mikirin mereka lagi, nggak usah khawatir, nggak usah takut sama mereka yang terus akan mengolok-olok kamu, menghina kamu, mencaci maki mau, dan segala begitu. Lawan dari cahaya adalah kegelapan, di mana-mana. Jangan pernah kita berpikir kalau kita ini berubah menjadi orang yang baik, maka semua orang akan menyayangi kita. No. Akan ada beberapa orang ya yang akan nyakitin kita, mungkin dengan kata-katanya, mungkin dengan gesturnya, atau bahkan mungkin dengan fisik. Dan seterusnya, mungkin dengan policy-nya, dan seterusnya. Kita nggak tahu. Ya, karena itu Al-Quran menyuruh kita untuk satu, fokus dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi yang pertama kita harus fokus fasda bima tu'mar. Ya, Allah menyuruh kita ini untuk memecah kegelapan itu, memecah kemungkaran itu dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Maksudnya ya dakwahlah dengan cara terbuka sekarang, tapi tetap dengan cara-cara yang dianjurkan oleh Al-Quranul Karim. Kalimatnya singkat padat, bima tu'mar, dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa'arid anil jahilin. A'rid, turning away, move away. A'rid, berpalinglah, kata Al-Quran, anil musyrikin. Berpalinglah dari orang-orang musyrik. Di tempat yang lain Al-Quran menyatakan khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin.
orang jahil. Di ayat ini Al-Quran menggunakan orang musyrik, orang yang mengasosiasikan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Berpaling dari orang musyrik ini atau berpaling dari orang-orang yang jahil itu adalah orang-orang yang dikontrol oleh emosinya, dikontrol oleh wrong belief system dan seterusnya, yang boleh jadi nanti akan selalu jelek-jelekin kita, menghina kita, mencaci maki kita. Jangan layani mereka, tinggalkan saja. Itu perintah Al-Quranul Karim. Sama lah, misalnya kita ini akan capek kalau ngurusin orang yang menghina Islam. Akan selalu terus begitu itu. Ada Jillian Posten, ada, dan terus itu. Orang yang mencaci maki Rasulullah, jelekin Aisyah, jelekin Islam, dan segala macamnya. Kalau kita hanya menghabiskan energi ke situ, kita akan habis. Tidak begitu dealing dengan orang non-muslim. Tidak begitu juga dealing dengan orang-orang yang masih kriminal. Tidak usah terlalu dipikirin omongan orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini hanya disuruh fokus oleh Allah, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, mendakwai mereka, giving advice pada mereka, dan jangan terlampau ngambil. Turning away. Jauhi mereka. Wa'arid anil musyrikin. Ya. Jauhi maksudnya jangan diambil pikiran, jangan masuk terlalu dalam ke dalam pikiran kita dan segala macam, sehingga kita habis. Ya. Masya Allah, akan selalu ada begitu itu dalam kehidupan kita. Dan itu menjadi tugas kita. Itu menjadi tugas kita dalam hidup. Jadi sekarang, ayat ini memang fokus untuk bagaimana kita berinteraksi dengan orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana petunjuk Al-Quranul Karim. Setelah yang pertama, fasfahi sofhal jamil, ya, maafin mereka, jangan menganggap mereka tidak mungkin bisa berubah. Enggak, dia masih berubah. Karena itu maafin mereka, kenapa? Karena secara potensial dia masih punya potensi yang baik. Karena itu ngapain lagi dia, tapi kamu jangan juga tertarik loh. Meskipun dia itu kaya raya dan seterusnya, itu semua kalau kita nanti di list hal-hal yang harus kita lakukan di dalam kita berinteraksi dengan orang yang masih jauh dari Allah SWT. Kemudian kasih nasihat, ya, dan seterusnya. Wa'arid anil jahilin. Dan jangan pedulikan lagi komen dan seterusnya. Kita saja nulis baik-baik. Saya kasih contoh yang paling mudah lah. Misalnya kalau kita nulis baik-baik di Facebook atau dimanapun lah, akan selalu ada komen yang miring. Dan kalau kita mikirin komen yang miring itu, haters atau semuanya, stres kita. Saya kasih contoh, ada penyanyi dangdut di Indonesia, namanya Via Valen. Ya, Via Valen. Menarik, Via Valen itu, wallahu a'lam bagaimana ceritanya, sekarang gemuk. Nah, begitu dia muncul, diserang oleh netizen, ya, semua menyerangnya, dan kemudian tidak muncul lagi di internet, tidak muncul di televisi, tidak muncul, dan kemudian baru tidak tahu, saya sudah lupa, saya ngikut, saya nonton di Facebook ada dia masuk ke salah satu TV dan kemudian ditanyain. Saya menarik ngikutin kisahnya itu. Kenapa? Karena ketika dia menjelaskan kenapa dia tidak muncul, karena kata dia itu sudah punya keinginan untuk bunuh diri. Masya Allah, sudah hampir mau melakukan bunuh diri. Hanya karena dia membaca haters, baca komen-komen negatif dari orang yang negatif membicarakan dia. Itu penting, jangan disangka hal itu tidak penting. Wa'arid anil musyrikin. Kita ini akan sakit kalau terus mikirin komentar yang tidak baik dan seterusnya. Tidak usah dipedulikan. Wa'arid anil musyrikin. Jadi tugas kita ini fokus pada tugas kita, dakwah, give warning, give advice, ya. Jangan sedih, la tahzan alaihim, ya. La tamudda ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum, kata Al-Quranul Karim. Terus wala tahzan alaihim, ngapain lagi? Fasda bima tu'mar. Yang terakhir, wa'arid anil jahilin. Kalau kita melakukan itu, pertanyaannya kemudian, memangnya bagaimana nasibnya haters kita? Memangnya bagaimana nasibnya orang-orang yang benci kita, orang-orang yang ucapannya menghina kita? Itu bukan bagian kita, itu bagian Allah Subhanahu wa ta'ala. Do our part, ya. Setelah itu Allah will take care the rest.
Itu poinnya. Karena itu ayat ke-95 sampai ayat ke-99 menunjukkan bagian Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dikira hidup ini hanyalah bahwa Allah itu tidak terlibat dalam kehidupan kita. Allah itu terlibat hatta di dalam kita berinteraksi dengan orang lain. Kita itu hanya diminta Al-Quran, do your part, do your best. Dan itu aja lakuin. Sisa-sisanya yang kamu khawatirkan, jangan khawatirkan. Ya, itu bagiannya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu. Misalnya Kak Ham bikin tadabbur, bikin akademik of ummah, misalnya lah. Ada serangan, ada kritikan, ada macam-macam dan segala macamnya. Itu kalau dipikirin pening kepala. Dan seterusnya. Ada macam-macam. Tugas kita satu, fokus pada fasda bima tu'mar, apa yang harus saya lakuin. Dan seterusnya, arid anil musyrikin, fa'arid anil jahilin. Tidak usah dipedulikan itu. Untuk mereka-mereka ini, tugas kita cuma satu, nasihatin mereka. Fasfahis safhal jamil. Udah terus saja lakukan itu. Urusan nanti bagaimana nasib mereka Allah yang taking care mereka. Ya, karena kalau kita memperturutkan, mikirin, nanti yang muncul bukan akal sehat, tapi nafsu kita yang muncul. Karena itu tipis nanti antara bisikan nafsu dengan bisikan akal atau bisikan hati kita. Karena itu kita diperingatkan, lakuin tugas kita, sisanya Allah yang akan melakukan. Mari kita lihat ayat 95, karena kita agak cepat. Inna kafainakal mustahzi'in, kata Al-Quranul Karim. Lihat, karena itu kalau kita fokus dengan apa yang kita lakukan, sisanya Allah yang akan ngurusin. Allah yang akan ngurusin. Inna, sesungguhnya kami, kata Allah SWT. Dipikir Allah tidak jaga kita. Allah jaga kita. Allah jaga Rasulullah SAW. Ya. Jadi, hanya kita butuh yakin, kita butuh sungguh-sungguh di dalam kita di dalam kita ini sungguh-sungguh melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Atau anjuran Al-Quranul Karim sebagaimana yang digambarkan di surah Al-Hijr. Inna kafainaka, sesungguhnya kami yang memelihara kamu. Kafainaka dari takaful. Ya, ada takaful, kafilul yatim. Gambaran yang dipakai itu seperti orang taking care kepada anak yatim. Masya Allah. Coba bayangin. Dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan ana wa kafilul yatim, kafil orang yang merawat, menjaga, memenuhinya. Jadi Allah memposisikan dirinya, gambarannya itu inna kafainaka. Kafa artinya cukup. Ya, kafa cukup. Jangan dikira nanti Allah akan memproteksi kita, memelihara kita. Ya, Allah mencukupi buat kita. Terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang mengolok-olok kamu, mustahziin, ya, yang istihza, yang mocking you, ya, yang ridicule you. Tenang saja, itu Allah nanti yang menyelesaikan. Jangan habiskan energi negatif kita untuk mereka. Be positif, terus lanjutkan itu saja. Urusan itu urusan Allah. Ya. Kenapa? Karena kalau kita yang ngurusin, nanti kita bisa eksesif. Itu yang diperingatin. Karena itu jangan. Ya, inna kafainakal mustahziin, kata Al-Quranul Karim. Kami yang memelihara kamu, ya, agar apa? Daripada kejahatan orang-orang yang terus mengolok-olok kamu, kata Al-Quranul Karim. Kalau kita tunjukin apa yang dilakukan Rasulullah SAW akhirnya kepada Walid bin Mughirah, Ahnas bin Surek, Abu Jahal, Abu Lahab, persis ya. Karena itu kita ini kalau membaca Quran, tidak mungkin akan bisa sempurna tanpa kita mempelajari sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena aplikasi dari ayat-ayat Al-Quran itu ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja kita harus still contextualizing, karena apa yang dijalankan Nabi untuk konteks kita mungkin boleh jadi ada sedikit perubahan. Tapi secara norm, secara value, sebenarnya tetap sama saja. Lihat apa yang dilakukan Rasulullah, dealing with others, ya, dealing orang yang ridicule him, mocking at him, dan seterusnya. Itu harus kita pelajari untuk menerapkan makna kontekstualnya dan makna tekstual dari ayat yang kita pelajari hari ini. Agar kita bisa nyambung, oh itu yang disebut fasda umar, oh yang disebut fa'arid anil jahilin. Masya Allah, kalau kita perhatikan. Itu yang menarik ya, kalau kita lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
berusaha terus untuk menasehati, mengajak ke jalan kebenaran sebagaimana yang kita ketahui bersama. Kita lanjutkan saja. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Al-Qur'an menggambarkan siapa mereka ini yang mustahziun, orang-orang yang mocking, yang ridiculing, ya, adalah orang-orang yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar. Orang-orang yang menjadikan bersama Allah ilahan, ya, sesuatu yang dia sembah, yang dia cintai. Ya, saya tidak mengulang makna kata ilah, dulu pernah kita bahas, ya. Sesuatu yang kita respect, kita cintai dengan amat sangat, ya, yang kita siap worshiping, namanya ilah, ilahan akhar. Orang yang memberikan associate dengan Allah SWT, dengan sesuatu yang lain yang dia cintai. Ya, karena itu ilah bisa mengambil berbagai bentuk, bisa hawa nafsu kita menjadi ilah, bisa macam-macam, ya, jabatan kita bisa menjadi ilah dan seterusnya. Something yang kita really worship, really love, itu namanya ilah. Ilah. Mereka menjadikan begitu. Mereka ada sesuatu yang dia cintai. Ya, fasawfa ya'lamun. Tidak akan lama mereka kelak akan mengetahui, kata Al-Quranul Karim. Masya Allah, ya. Masya Allah. Siapa mereka ini? Adalah, kalau kita lihat konteksnya, adalah orang-orang pembesar-pembesar Quraisy. Ya. Yang nanti semuanya, lihat bagaimana Allah men-taking care urusannya, semuanya nanti meninggal dunia di perang Badar. Kecuali satu, Ubay bin Khalaf, yang nanti meninggal di perang Uhud, di perang Uhud. Ini cara Allah bahkan di dalam hadis menarik, ya, sampai Ibnu Ishaq misalnya dalam sirahnya menyatakan bagaimana Allah menunjukkan perlindungannya kepada Rasulullah SAW. Inna kafainakal mustazi'un. Ya, ketika pembesar-pembesar Quraisy ini yatufuna bil bait, tawaf di Ka'bah, faqama wa qama Rasulullah SAW, ya, Rasul kemudian diri, famarra bil Aswad bin Abdul bin Muttalib. Aswad bin Muttalib, salah satu musuh Rasulullah SAW. Ya, apa yang dilakukan? Malaikat Jibril kemudian melempar ke wajahnya dengan daun yang hijau, ya, buta dia. Ya, setelah buta apa? Dan sakit, dan itu menjadi kematiannya. Itu gambaran dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala memproteksi Rasulullah SAW, memelihara Rasulullah SAW. Jadi urusan bagaimana nanti itu urusan Allah SWT. Ini Allah, dalam tafsir kita dijelaskan bagaimana sih contoh konkret musuh-musuh yang sangat nyakitin Nabi itu ujungnya apa? Yang taking care siapa? Allah. Dengan menyuruh siapa? Malaikat Jibril dealing dengan mereka. Masya Allah, ya, Masya Allah. Kepalanya jadi buta, hanya dia tidak tahu arah, sampai kepalanya dibenturkan ke dalam tembok, mati di akhirnya. Ada lagi misalnya Al-Aswad bin Abdi Yaghuz, ya, Malaikat Jibril kemudian menunjuk kepada perutnya, fastasqa batnahu famata minhu habana. Kemudian perutnya penuh dengan air dan dia mati karena perutnya membesar kebanyakan air. Misalnya itu contoh, lihat orang yang memusuhi, nyakitin, tidak usahlah kita balas dengan yang negatif-negatif dalam pengertian ngabisin energi kita. Allah will take care the rest. Itu poinnya, ya. Itu poinnya. Nah, kita lanjutkan. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruk bima yaqulu. Setelah kita diajarkan fokusnya adalah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan kita harus stay away, ya, dari apa saja yang mereka hinakan, cercakan, dan seterusnya. Tapi pertanyaannya adalah kita ini tetap manusia. Omongan mereka itu tetap nyakitin kita. Mungkin kita akan stay away, tapi tetap kita ini bukan makhluk yang kemudian dengan mudah bisa melalaikan. Kata-kata itu masuk jauh di dalam hati kita kadang-kadang, dan itu membuat sempitnya dada kita. Dhiqus sadr. Ya, dhiqus sadr. Al-Quran itu tahu persis dengan jiwa kita. Kan itu meskipun kita ini fokusnya ke Allah, fokusnya ke akhirat, dan kita hanya ingin mencari ridhonya Allah SWT, dan kita berusaha untuk menjalankan hidup ini dengan aturan Al-Quranul Karim. Satu, saya siap untuk memberikan maaf. Saya selalu positive thinking kepada orang meskipun orang sedang berada di puncak kemaksiatannya. Karena saya yakin Allah ngasih modal fitrah,
modal kebaikan yang ada di dalam hatinya. Karena itu yang saya lakukan, saya terus akan mendakwai dia, dan saya akan stay away dari semua hinaan cercaannya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar bisa stay away? Sejauh-jauhnya enggak, tetap saja dalam hati ini sakit. Ya, dengerin orang mencerca kita, nyaci maki kita, ngasih komen yang jelek. Allah tahu, karena Allah walaqad na'lam. Apakah kamu kira saya tidak tahu? Kira-kira begitu kata Allah. Walaqad na'lamu, dan sungguh-sungguh, lihat bayangin. Kalimatnya bahkan digunakan dengan penguatan. Walaqad, dan sungguh-sungguh kata Allah. Na'lam, kami tahu. Annaka yadiqu sadruk, sesungguhnya engkau sesak dadamu itu. Bima yaqulun, dengan apa yang mereka ucapkan. Kita saja sesaknya mikirin Islam dijelek-jelekan, mikirin Nabi Muhammad dijelekkan, Aisyah dijelekkan, sesak dada kita itu. Sesak dada kita. Dan kalau sesak, susah kita ini melampangkan dada, fasfahi sofhal jamil. Susah kita ini fasda bima tu'mar. Susah, nanti akan fa'arid anil musyrikin, susah. Allah tahu keadaan itu. Karena itu kata Allah, sekarang kita dikasih obat. Kalau tadi fokus kepada perbuatan fisik kita, sekarang Allah ngasih tahu hati kita. Bagaimana how to cure our hati kita yang sedang galau, hati kita yang sumpek. Dan ini yang paling menarik ya. Jadi di ayat-ayat terakhir surat Al-Hijr itu kita dikasih resep oleh Al-Quranul Karim bagaimana kita keluar dari dada yang sempit, bagaimana kita keluar dari kesumpekan hati, kebingungan hati. Ya, dada itu kalau sudah sempit kita tidak bisa mikir, ya, tidak bisa berpikir rasional, maunya marah-marah terus, maunya melawan nafsu nanti akan menguasai. Karena poinnya di situ. Jadi jangan masuk. Kenapa sih kalau ada musuh menyerang kita dengan kata-kata, kemudian kita harus fa'arid anil jahilin? Once kita accept it, once kita trying to listen, apa akhirnya kemudian? Begitu kita listen kepada cercaan hinaan mereka, apa yang terjadi? Dada kita sempit. Kalau dada kita sempit, maka nanti semua sikap lanjutannya akan bertentangan dengan Al-Quran. Dakwah kita akan marah-marah, bukan lagi fasda bima tu'mar, kita tidak akan bisa fa'arid anil musyrikin, dan seterusnya, dan seterusnya. Tidak akan mungkin mampu fasfahi sofhal jamil. Karena itu nanti alih-alih kita ini menjadi ambassador of Quran atau ambassador of Islam, kita justru yang menjadikan Islam itu jelek. Kenapa? Karena statnya adalah dada kita sempit. Dada kita sempit. Itu yang harus kita lawan dulu. Karena stat interaksi dengan sesama, dengan non-muslim atau orang-orang kriminal, orang-orang masih jahat, statlah dengan sarhus sodr, dengan dada yang luas. Lihat sekarang kita hubungkan, kenapa sih Nabi Musa alaihissalam meminta sarhus sodr untuk berhadapan dengan Fir'aun? Karena ini. Karena dakwah tidak menjadi efektif. Karena kita tidak akan bisa stay away dari orang musyrik. Karena tidak akan bisa fasfai sofal jamil. Semua perintah Al-Quran yang tadi tidak akan bisa dilakukan kalau apa? Kalau kita tidak memiliki keluasan hati. Rabbi shrah li sadri. Karena itu kita dikasih resepnya oleh Al-Quran Karim. Bagaimana kita bisa keluar dari sempitnya hati. Ya, atau dhiqus sadr. Kata Al-Quran Karim yang pertama, fasabbih. Yang kedua, bihamdi rabbik. Yang ketiga, wakum minas sajidin. Yang keempat, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ada empat, ya. Ada empat kalau kita tadabburi. Yang pertama, tasbih. Saya cepatkan, tasbih adalah declaring the perfection of Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini dapat masalah, biasanya kita selalu akan menyalahkan puncaknya, kita akan menyalahkan Allah SWT. Kenapa ini terjadi pada saya? Kenapa begini. Dan kita tidak akan mampu melihat positif side-nya. Cara yang pertama yang harus dilakukan kalau kita ini dapat masalah, why I am fail? Kenapa saya gagal di situ? Kenapa saya dicerca orang? Kenapa saya dihina orang? Kenapa? Yang pertama yang harus dilakukan adalah tasbih. Terima itu dan sadari bahwa semua yang berlaku di dunia ini juga berada dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada hal yang terjadi di dunia ini kecuali berasal dari kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ini tidak punya pikiran bahwa apa yang terjadi itu adalah sebuah kesalahan. Pasti ini semua adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha benar, Allah Maha suci, Allah Maha perfect. Itu yang penting dulu.
Itu biasanya yang disebut dengan logoterapi. Kita ambil ini semuanya, dan itu akan membuat kita, meskipun masih belum bisa kita terima. Jadi yang pertama misalnya sakit, misalnya kasih contoh aja lah yang mudah. Kenapa kita sakit? Terima itu dulu, pasti ini adalah yang terbaik dari Allah SWT. Karena tidak mungkin Allah keliru. Dan seterusnya, ya. Jadi mulai dilihat itu, mulai menyadari bahwa Allah itu dengan tasbih. Secara lesan kita menyatakan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan kita memaksa makna itu masuk ke dalam kesadaran kita hingga membentuk consciousness, hingga membentuk awareness. Itu poinnya. Jadi sadari itu bahwa Allah itu maha perfect. Ya, ilmunya perfect, decision-nya perfect, takdirnya perfect, kejadian yang diputuskan oleh Allah itu semuanya pasti sempurna. Pasti sempurna. Itu pertama dulu. Meskipun kita belum tahu di mana kesempurnaannya, kenapa saya, kok saya, kenapa saya yang gagal, kenapa, dan seterusnya. Nah, setelah itu terjadi, setelah tasbih dilakukan, langkah yang kedua adalah tahmid. Tahmid itu memuji Allah. Bagaimana kita memuji Allah? Kalau kita sudah mendapatkan positive side-nya. Karena itu mulai cari positive side-nya. Percaya sama saya, tidak ada kejadian seburuk apapun di dunia ini yang tidak memiliki positive side. Selalu ada positive side. Cari itu. Cari positifnya. Apa ini positifnya? Apa ini positifnya? Karena mungkin memang Allah memberikan ujian kepada kita karena Allah ingin mengupgrade kita. Allah ingin alleviate us. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi cari positifnya. Karena dari situ nanti kita akan mendevelop our personality. Kita akan menjadi lebih mature lagi, lebih baik lagi. Yang kedua adalah tahmid. Tahmid. Ya. Nah, setelah kita tahmid, kita menyadari bahwa ternyata ada kebaikannya. Nah, cirinya, kalau orang itu sudah merasakan ada kebaikan dari apa yang terjadi pada diri kita, lesan kita akan berkata, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kenapa? Karena kita menyadari ada something positif. Mulut kita tidak akan pernah menyatakan Alhamdulillah, kalau kita tidak menyadari ada something positif happen. Ya, itu poinnya. Setelah tahmid, apa kata Al-Quranul Karim? Wa kun minas sajidin. Sujudlah kemudian. Sadari kemudian bahwa kita ini hamba Allah. Kita ini nothing. Kita ini tidak menggenggam kehidupan kita. Allah segala-galanya. Dan tugas kita itu cuma satu, mengabdi kepada Allah. Sadari bahwa hidup itu hanyalah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang terjadi di dunia ini, sepanjang kita masih sadar bahwa kita ini adalah hamba Allah, itu yang paling penting. Selama itu tidak mengganggu proses penghambaan kita kepada Allah, semuanya menjadi kecil. Dan kita mendeklar Allah yang besar. Wa qum minas sajidin itu sebenarnya adalah Allahu Akbar. Karena begitu kita menyadari bahwa ada something positif, bagi kita sekarang semuanya menjadi baik. Dan kita menyadari bahwa kita ini hamba Allah. Kita siap hidup dalam aturan Allah. Dan Al-Quran mengatakan wakum minas sajidin. Jadilah kamu orang yang sujud, tunduk patuh kepada Allah, mendekatlah kepada Allah. Makin membumilah, ya. Dan apa maksudnya? Kita diminta oleh Allah untuk mentanahkan diri kita ini. Ya. Kadang-kadang kita sadar, kemudian menjadi sadar, ya Allah, hidup ini singkat, nanti kita akan kembali lagi ke tanah. Dan kita sekarang menundukkan bahwa saya bukan segala-galanya. Kita merundukkan, menyadari hakikat diri kita, siapa kita, dan segala macamnya, Itu wakum minas sajidin, Dan setelah itu kita menjadi sadar bahwa hidup hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan memegang komitmen itu untuk menjalankan kehidupan itu untuk beribadah sampai kapan? Untuk melakukan sholat, untuk terus-menerus kepada Allah hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang keyakinan itu. Apa keyakinan itu? Al-maut, kematian. Karena tidak ada sesuatu yang pasti kita yakini di dunia ini melebihi kematian. Ya, tidak ada. Apakah besok saya masih bisa makan? Saya tidak tahu, tidak bisa ngasih garansi 100% yakin. Kenapa? Karena memang itu bukan in our control. Bedakan dengan kematian, semua kita pasti akan mati. Semua kita akan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Hatta
haqqal yakin. Karena itu Allah SWT menyatakan aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa'aktsirud du'a. Ya, posisi hamba di mana yang paling dekat kepada Allah SWT adalah saat dia bersujud. Fa'aktsirud du'a, maka perbanyaklah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Kak Ha, secara singkat silakan sambil ditadaburi melalui note-nya. Mungkin saya bisa hanya akan ada 1-2 pertanyaan karena saya ada keperluan ke kampus sebentar lagi. Saya persilakan, saya kembalikan kepada Kak Ha. Okey, alhamdulillah doktor atas perkongsian yang merupakan sesi terakhir daripada surah Al-Hijr. So, kita buka kalau ada sahabat-sahabat yang nak bertanya. Mungkin 1 soalan, 2 soalan aja. Kerana doktor perlu ke kampus. Ada ke? Sebelum Kak Ha yang bertanya. Dia boleh? Silakan. Dia mau tanya boleh Kak Ha? Silakan. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Jadi tadi kan beberapa langkah ya, maksudnya kepada orang yang jauh dari Quran, terus kita harus berdakwah. Cuma berdakwah itu ada batasnya. Jika sudah sampai dia marah-marah atau apa, tinggalkan. Kemudian tadi mungkin doakan ya dengan itu. Nah, terus kita diminta upgrade cara kita berdakwah. Nah, itu kira-kira bagaimana ya aktualnya? Atau mungkin seberapa kerap? Artinya misalnya minggu ini kita dakwah, nanti bulan depan, atau adakah sesuatu guidance yang membuat kita bagaimana waktunya dan bagaimana kualitas upgrade-nya, atau dengan kita belajar lebih, mencari ayat, mencari hadis. Mungkin itu Pak Ustadz. Terima kasih Kak Ha. Oke, yang pertama Bismillahirrahmanirrahim, bagaimana kita mendakwai ya. Ini sebenarnya satu topik sendiri ya. Jadi kalau kita mau in detail bagaimana petunjuk Al-Qur'an tentang kita mengajak orang lain ke jalan Allah SWT, tentu kita harus menggali dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis yang juga sangat seambrek ya. Dalam kesempatan ini tidak mungkin saya menjelaskan semuanya, tetapi kalimatnya memang dibikin singkat untuk di surat Al-Hijr, cuman menggunakan fasda bima tu'mar. Fasda bima tu'mar. Saya singkatkan saja gini, jadi dakwah itu tidak hanya sekedar menjelaskan Quran dan hadis. Ada sekian banyak dakwah itu. Satu tentu saja dakwah secara verbal, ya. Orang berceramah, orang mengutip Al-Quran, hadis, menjelaskan segala macamnya. Yang kedua bisa dakwah dengan tulisan, orang menulis, orang sekarang bisa macam-macam, orang bisa di YouTube. Ada yang terakhir juga ada dengan perilaku kita. Karena kita ini sebenarnya adalah ambasador dari Islam itu sendiri. Seluruh sikap kita, perbuatan kita, cara bertindak kita sebenarnya adalah juga bagian dari dakwah. Karena itu kalau kita menjadi pribadi muslim yang baik saja, sebenarnya itu sudah akan menjadi lahan dakwah buat orang lain. Kita mungkin tidak merasakan sekian banyak orang bisa masuk agama Allah SWT. Itu masalahnya bukan karena dia hadir di majelis taklim, atau dia mendengarkan ceramah, atau membaca buku. Enggak. Kadang-kadang dia melihat, saya punya teman masuk Islam hanya gara-gara dia pergi ke Malaysia, subuh-subuh dia buka dari jendelanya, dia melihat ada sekelompongan orang-orang pakaian putih-putih, kata dia, menuju masjid. Dan dia segera bertanya, ngapain orang itu, kata dia. Enaknya tidur-tidur kok dia pergi, dan itu memantik dia untuk mengenal Islam. No one knows. No one knows. Jadi sebenarnya Allah itu sudah ngasih kemampuan kita sebagai ambassador of Islam. Ada yang dikasih Allah kemampuan untuk mengorganize something. Ada orang yang dikasih kemampuan untuk giving lecture. Ada orang yang dikasih kemampuan untuk writing. Ada dan segala macamnya. Jadi maksud saya, jadikan semua potensi kita ini sebagai lahan dakwah. Minimal buat siapa? Buat rumah tangga kita, buat tetangga kita, buat siapapun lah. Jadi
sebenarnya ada sebanyak apa model dakwah itu? Sebanyak kita sendiri sebenarnya. Karena semua orang bisa macam-macam cara dia untuk menunjukkan usaha dia menarik orang ke jalan Allah SWT. Bekerja dengan yang rajin, dengan jujur, sebenarnya juga bagian dari dakwah. Wallahu a'lam. Jadi banyak banget. Tapi kalau kita mau in detail, misalnya satu ayat Al-Quran juga membimbing kita untuk bagaimana metodenya, misalnya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, meskipun ini butuh penjelasan lebih detail lagi ya, apa hikmah, apa mau'idhah, apa mujadalah, billati ahsan dan seterusnya. Tapi atau kalau kita kapan dulu kita bicara tentang Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana dakwah-dakwahnya, sekian banyak contoh di dalam Al-Quran bagaimana kita berdakwah yang bisa kita implementasikan untuk kehidupan kita sendiri. Tapi sekali lagi tidak ada kedetailan di dalam Al-Quran, misalnya kapan waktunya, harus dengan bagaimana. Kenapa? Karena sekali lagi sesuatu yang tidak dibatasi, tandanya adalah kita dipersilakan oleh Allah SWT untuk membuat inovasi-inovasi, kreasi-kreasi yang baru di dalam metodologi dakwah, meskipun secara substansi sudah diajarkan oleh Al-Quranul Karim. Tapi timingnya kayak apa dan seterusnya itu adalah hal yang menjadi wilayah kita untuk bisa kita negosiasikan dengan kondisi kita masing-masing. Demikian mungkin Kak Ha? Makasih. I have to go Kak Ha. Sorry hari ini saya ada kajian ke kampus, jadi ada satu yang harus saya selesaikan. Mungkin next meeting kita bisa, tidak tahu jadinya 28 atau 29. Saya terserah Kak Ha saja. Untuk lebih detail saya sarankan silakan dikaji lagi surat Al-Hijr. Insya Allah kalau masih ada kesempatan, mungkin barang 15 menit di pertemuan mendatang saya akan